Mitra FM Purwokerto, All Hits Be Smart in Every Single Day. Selamat sore Mitra Lovers, masih ditemani sama Emily ya. Sekarang di jam 4:30 di hari Kamis juga, pasti kita harus masuk di segmen Beranda Islami yang pastinya setiap hari Kamis ya Mitra Lovers, saya akan temani Anda sampai jam 5:30. Dan sudah ada juga ada Pak Fuad di sini. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Emily, terang ini sore. Ya, akhir-akhir ini kayaknya lagi terang nih Mitra Lovers ya. Semoga suasana hati Anda juga cerah. Itu maksudnya. Baik Mitra Lovers, seperti biasa setiap minggunya kita punya tema yang akan dibahas ya. Dan temanya kali ini adalah roda kehidupan. Baik. Kayaknya banyak orang yang bilang kalau tenang aja, mungkin sekarang lagi susah, tapi kan roda kehidupan akan berputar gitu kan. Iya, betul. Banyak banget yang bilang gitu, tapi ada juga yang ngomong kayak gini Pak, yang saya ingat. Ya tapi kayaknya roda saya kempes deh, gak muter-muter. Kayaknya di bawah mulu. Baiklah Mitra Lovers, tema kita adalah roda kehidupan. Silakan Pak Fuad, apa sebenarnya yang mau kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Emily, Mitra Lovers sekalian, sebuah pengantar yang luar biasa dari Emily. Bagaimana teman-teman kita atau mungkin orang awam melihat kehidupan. Jadi selain yang disampaikan Emily tadi, saya terus terang di tengah gegap gempitanya kampanye ini atau debat capres ini, saya agak miris Mbak Emily, di luar soal Palestina macam-macam yang sekarang kita sedang saksikan, tidak terjadi gencatan senjata yang kemudian memang usulan dari PBB itu diveto oleh Amerika. Di luar itu ternyata ada peristiwa yang menurut saya barangkali ini sudah sering terjadi Mbak, tapi rasa-rasanya belakangan ini perlu kita simak ya, perlu kita perhatikan. Itu berangkat dari peristiwa yang ada di Jakarta kemarin, di Jagakarsa. Itu ada seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Mungkin Emily sudah baca barangkali. Itu tetangganya pada nggak tahu. Seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Ini yang kecil-kecil itu bukan ya Pak? Iya, Jakarta. Ke berita yang kita simak sih memang karena cemburu terhadap istrinya. Saya nggak tahu secara lebih lengkap, itu udah kejadian. Kemudian kemarin juga di Malang kalau nggak salah itu, sekeluarga bunuh diri. Sisa 1 bukan Pak? Iya. Lupa saya, pokoknya sekeluarga bunuh diri. Kemudian salah satu sebabnya ya mungkin ada terlilit hutang barangkali. Ekonomi. Iya, ekonomi. Kalau yang pertama tadi masalah hubungan suami istri, ini memang menurut saya akan selalu menjadi warna kehidupan kita. Jadi selain roda itu juga rona. Rona kehidupan. Oleh karena itu Mitra sekalian, meskipun tema ini barangkali bukan tema baru, tetapi menurut saya kok rasa-rasanya hidup kita ini harus dikuatkan terus-menerus ya. Dengan membaca kisah itu tentu kita patut prihatin dan bisa mengevaluasi bahwa sesungguhnya memang tidak semua orang itu siap menghadapi kehidupannya. Tidak semua orang itu berpikir positif sebagaimana Emily tadi, tenang, ini rodanya pasti berputar, sekarang di bawah besok di atas. Nah, kemudian juga ada orang yang bisa melihat tadi sisi positif dan kemudian dia bangkit menghadapi peristiwa yang tadi mungkin membuat dia stres dan seterusnya. Itu yang menjadi latar belakang saya mengambil tema ini. Oleh karena itu Mitra sekalian, rasa-rasanya memang kita harus perkuat. Kehidupan ini tidak semakin mudah barangkali, tapi ya kita boleh rasa-rasanya mudah-mudah saja, kira-kira gitu kan. Kalau ibarat hidup ini adalah sebuah sekolah, ya itu barangkali kita melihatnya itu tantangan, pasti bisa dilewati, pasti bisa naik kelas dan seterusnya. Oleh karena itu menurut saya memang
salah satu bahasa yang kita perlu perkuat itu adalah agama. Kita mau pakai apa lagi coba? Pakai akal pikiran saja? Ilmu pengetahuan? Ternyata juga banyak orang yang pinter, tapi juga banyak masalah gitu ya. Hidup ini tidak bisa semuanya diikati dengan akal, dalam pengertian rasio saja, mohon maaf ya, rasionalitas saja. Karena dalam hidup ini perlu ada yang namanya barangkali apa ya, kepasrahan, kepercayaan, optimisme, keyakinan, persepsi. Ini semua memang butuh dicas ya, di-refresh terus-menerus pada diri kita, sehingga jangan sampai, mohon maaf ya, kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip sampai mengambil tindakan-tindakan yang ditempuh oleh keluarga yang baru kita baca beritanya itu. Mungkin kadang-kadang mikir mereka, kita itu mikir, kok bisa gitu ya? Mau sudah terjadi mau gimana? Nah tentu saja banyak ilmu, banyak perspektif untuk bisa menganalisis kejadian ini. Tapi salah satunya adalah kepedulian yang kurang. Jadi kita ini karena ada medsos itu semakin tidak tanggap kalau tetangga kita ada yang sedang menghadapi masalah, dan kadang-kadang kita terlambat mengetahuinya. Setelah ada kejadian, polisi datang, Masya Allah, kok bisa gitu? Kira-kira gitu kan? Kita sering terkaget-kaget begitu. Betul. Oleh karena itu kita perlu alarm. Ya, alarm itu artinya ya barangkali sebenarnya sebagai tetangga kita perlu bukan kepo, Mbak, bukan sok pingin tahu dapur orang, tetapi jangan juga terlalu apatis. Ya, kalau ada yang mencurigakan ya kita cari tahu. Ya, kalau bisa sih langsung mendatangi. Ya, sekedar dengan modus nganter makan. Iya betul. Soalnya kan loh. ada apa gitu kan? Kan jadi tahu kan barangkali ya, biar nggak terlambat. Gitu. Artinya kan kalau sudah kejadian begini kan kita tinggal menyesal saja, menyayangkan, mengutuk. Barangkali kadang-kadang masa anak menjadi korban dari hubungan relasi orang tua yang tidak sehat antara suami istri itu. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, saya pikir kalau kita punya mekanisme yang sehat ketika menghadapi masalah itu, insya Allah tidak akan sejauh itu. Ya, nah ini kadang-kadang memang orang ini banyak yang ya barangkali karena tantangan kehidupan tadi rodanya kempes. Nah dia tidak berputar-putar, gimana mau muter, dia mikirnya sudah pusing gitu. Berat nih jalannya. Nah, akhirnya nggak muter-muter gitu. Nah ini saya pikir perlu kita kuatkan terus-menerus Mbak Emily. Termasuk saya, Emily, saya pikir juga kita bukan semata-mata menasehati, tapi ya tentu itu yang pertama, sebagaimana sering saya sampaikan itu, kita kalau ngomong begini ini kan kayaknya yang kena pertama kita ya Mbak ya? Iya. Iya kan? Iya. Ya meskipun maksud kita ingin membantu mitra lawat sekalian, tapi kan kalau ngomong begini kan ngomong kita sebenarnya. Iya. Masalah adalah kita. Betul. Kehidupan ya kita itu. Jadi jangan dikira kita ini yang, saya apalagi narasumbernya, Emily yang jadi hostnya, bukan berarti kita nggak punya masalah ya. Betul. Tapi rasa-rasanya kan ya alhamdulillah kita masih ditakdirkan menjadi orang yang ya bisa ya sedikit memberi inspirasi, memberi motivasi barangkali, sehingga mitra semua itu juga menjadi orang yang ketika menghadapi hidup ini bisa lebih relatif tahan ya, jangan sampai mengambil tindakan yang tadi sudah kita contohkan. Nah, memang kita harus memulai dari persepsi dulu, bahwa hidup ini memang tidak akan selamanya sesuai dengan yang kita kehendaki. Saya pikir sudah terlalu banyak quote, terlalu banyak mutiara yang menyampaikan, yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari lagu, hidup adalah misalnya gitu kan, perjuangan macam-macam kan, ya kan, atau yang lagu yang lain, jangan-jangan lagunya ambiar terus Mbak. Barangkali loh Mbak, ini barangkali loh. Okay. Ini saya tidak menuduh, tidak bermaksud mengomentari hobi orang ya. Mungkin kita jangan selalu dengerin lagu yang putus asa. Okay. Salah satunya loh ya. Yeah.
Karena pikiran itu kan dibentuk oleh apa yang kita dengerin, apa yang kita barangkali Mbak. Ya yang kita baca barangkali ya. Teman juga mempengaruhi loh. Ya. Kalau temennya nadanya pesimis terus ya ngaruh terhadap kita. Ya, energi negatifnya luar nyalur. biasa ini namanya law hukum tarik menarik, law attraction. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan, yang kita sering hadirkan, yang sering kita diskusikan, itu barangkali juga akan mempengaruhi. Makanya hati-hati dengerin lagu meskipun asik tapi kok syairnya rada-rada gimana gitu. Nah, sampai mohon maaf ya, kalau kita sering dengerin lagu-lagu misalnya, saya boleh sebut ya? Boleh Pak. Boleh, nggak apa-apa kan, kita kritik kan. Ada buaya darat, ada racun dunia, itu kan. Itu kan menurut saya, ya saya memahami bahwa itu ekspresi dari barangkali kehidupan barangkali ditangkap oleh musisi, tapi kan jatuhnya jadi mempengaruhi netizen juga. Ya enak sih syairnya, ada hati yang titik-titik, ada yang takdir itu ada kejam, ya kayak gitu tuh ya jangan kemudian sampai sangat susah juga ya, gimana ya, kita nggak bisa nyalain lagunya juga. Ya tapi kan maksud saya begini, mari kita seimbang lah ya, lagu-lagu melo itu barangkali perlu, tapi ya jangan melo terus dengerinnya, itu bisa kena ke diri kita itu, karena itu merasuk ke pikiran ya. Sekali-kali sering-seringlah dengerin lagu positif, energik, yang menebarkan optimisme, pikiran positif, kan ada tuh lagu-lagu begitu. Ya. Barangkali loh salah satu tipsnya, temen juga itu mempengaruhi Mbak. Nah, barangkali itu ya, ini sekedar untuk supaya terjagalah persepsi positif kita. Memang seperti pesawat ya, kita ini kan hidup ini kalau tadi roda itu kadang muter, kadang atas, bawah. Itu kan maksudnya bahwa dalam hidup ini pasti ada kondisi yang akan kita hadapi dengan berbagai variasinya. Kadang enak, kadang tidak enak, ya kan? Ya. Kadang musibah, kadang anugerah. Kadang kita gagal, kadang kita berhasil. Nah, sebagaimana tadi background keluarga ini kan ada yang dililit utang, kadang-kadang gitu kan. Nah, untuk itu semua saya pikir ketika pesawat itu mengalami turbulensi, kita harus benar-benar punya seni ya, punya intinya pemahaman yang benar tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Jadi ketika kita dapat musibah ya, kita harus bisa melihat bahwa itu adalah peristiwa yang lumrah. Kita akan sedang diuji untuk menghadapinya. Maka kalau dalam agama kita ya, kita disuruh bersabar. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu sebenarnya indah, Mbak. Ketika diberi yang gembira, yang positif, maka dia bersyukur, gak sombong dia. Jadi seni menghadapi hidup itu bukan saat bersedih saja, Mbak. Bukan saat kaya saja, bukan saat berhasil saja, tapi juga bisa kita lihat saat kita bukan yang negatif saja ya, tapi juga saat kita berhasil. Apakah kita cenderung sombong misalnya ketika menang pemilu? Kita bisa lihat tuh nanti orang menang pemilu kemudian dia menyikapinya salah, itu dianggap sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi modal untuk berkuasa sewenang-wenang. Wah, itu repot, itu akan mencelakakan dia. Begitu juga kalah pemilu. Sebenarnya kan pemilu kan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Betul. Sebagaimana tema kemarin, hidup ini bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana kita menghadapi itu semua, memaknai. Itu barangkali yang menurut saya penting itu ya. Ketika dapat arisan ya, duitnya ya di manage, jangan kemudian mentang-mentang dapat duit langsung di brol kayak gitu. Akhirnya ketika kita lagi butuh malah akhirnya ngutang, pinjol lah, akhirnya bunuh diri. Nah kayak gini nih menurut saya lagi-lagi memang butuh penguatan, lagi-lagi sudut pandang yang benar, bagaimana biar tetap ketika jatuh bisa bangkit gitu. Jangan jatuh
terjerembab, masuk sumur lagi. Waduh, repot itu. Ya, sudah jatuh ketimpa tangga misalnya begitu. Nah, bagaimana saat kita jatuh? Bagaimana saat kita terpuruk? Bagaimana saat kita gagal? Ini butuh semua yang namanya bagaimana kita menjalani. Tentu supaya bisa menjalani dengan baik, kita mulai dari persepsi, sudut pandang bahwa itu adalah tidak bukan akhir dari segalanya. Kita bisa memaknai itu. Contoh Mbak Emily misalnya ketika kita gagal. Ya. Terserah mau gagal misalnya teman yang lamar kerja ditolak. Terus gimana cara kita persepsi yang perlu mungkin Emily pernah dicurhati, saya sudah ngirim lamaran kemana-mana, gagal misalnya. Apa yang bisa Emily sampaikan ke teman itu misalnya? Gak tahu Pak, paling cuma ngomong sabar ya. Klasik banget. Karena kadang kan bingung ya mau nyampein apa. Mau gimana? Gitu. Ya selain sabar mungkin kita bilang belum rezeki. Atau mungkin Allah sedang melihat lagi upaya kita yang lebih keras. Atau rezeki kita nggak di situ barangkali. Ya. Ada yang lebih gede barangkali. Kayak gitu kan. Nah, mari kita rubah atau kita jaga persepsi positifnya itu. Kalau masih punya negatif ya dirubah itu. Karena hidup ini bukan soal gagalnya Mbak. Ada orang sama-sama punya utang nih. Tapi dia kok nggak terlalu terpuruk ya. Apalagi bunuh diri, jauh dia. Dia kayaknya fine-fine aja itu. Utangnya sama besar, tapi kok ini ada yang cepat mengambil keputusan bunuh diri. Kalau soal cecok sama istri sama suami juga banyak orang begitu. Ya. Tapi kenapa harus senekat itu? Itulah yang menurut saya menjadi persoalannya. Jadi bukan kejadiannya yang penting, tapi adalah persepsi kita terhadap kejadian itu. Itulah yang harus kita miliki. Selalu diulang-ulang terus. Mungkin ya boleh yang baca buku misalnya. Ada buku misalnya banyak lah, saya pikir saya tidak bisa menyebut judulnya. Misalnya Seni Menghadapi Hidup. Wah, loh kok seni? Yang hidup ini kan unik ya. Kita perlu seni itu. Jadi kita perkuat selain pikiran tadi supaya lebih positif. Kita perlu banyak membaca, bukan membaca ya, mungkin mendengar. Kalau kita nggak suka baca ya dengerin kajian, dengerin motivasi, dengerin konten kreator, macam-macam yang membuat kita hidupnya itu kayak positif apapun yang kita alami. Nah coba itu caranya mungkin begitu, supaya kita tidak kehilangan alasan untuk tetap hidup, memilih hidup. Hidup itu indah, hidup itu tidak sejelek yang kita bayangkan. Hidup ini bukan hanya masalah bernafas, hidup ini bukan masalah jalan roda itu, tapi masalah bagaimana ya jalan, ya bernafas, tapi berarti hidup kita itu. Itulah PR kita, supaya jangan sampai peristiwa yang tadi kita ulas di awal ini menjadi pilihan kita. Hidup ini insya Allah banyak segi positifnya, indah lah, kira-kira begitu. Meskipun indah itu bukan kemudian nggak ada cobaan, nggak ada kegagalan, nggak ada jatuh, nggak ada sakit, nggak ada luka, ya nggak mungkin. Itu di sorga itu. Oh namanya di dunia itu ya hidup kita ya begitu itu. Kadang seneng, kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang partainya, kadang kalah. Besok ada yang kalah partai itu. Iya kan? Betul. Siap-siap capresnya kan lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Iya. Ya kan? Iya benar. Nah, kira-kira begitu Mbak Emily sebagai pengantar. Semoga nanti hidup kita ini biar lebih lebih terarah, lebih berkah, lebih semangat gitu. Jangan sampai jauh lah dari kata-kata tadi bunuh diri, mengakhiri hidup dan sebagainya. Narkoba itu jauh kalau kita punya seni yang baik untuk menghadapi kehidupan. Begitu, Mbak. Baik, Mitra Lovers, sudah tema kita hari ini yaitu Roda Kehidupan. Silakan kembali saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, yang mau bertanya secara langsung, boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free.
Baik Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islamiyah sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Masih dengan tema yang sama Mitra Lovers, yaitu roda kehidupan. Tapi gini nih Pak Fuad, mungkin to be honest, saya juga pernah mungkin ada di posisi dimana rasanya udah deh capek nih sama yang namanya hidup gitu kan. Mungkin berpikiran juga seperti orang-orang yang sekarang sudah bahkan memutuskan untuk melakukan suicide atau bahkan bunuh diri gitu kan. Tapi dalam keadaan yang mungkin kita benar-benar kayak nggak punya pandangan, kemudian nggak punya tujuan dan lain-lain tuh kayak yang benar-benar gelap Pak di depan gitu kan. Nah, sedangkan untuk hukumnya sendiri, kalau misalkan kita akhirnya memutuskan untuk suicide atau bahkan bunuh diri itu, kira-kira gimana Pak? Ada yang bilang nih, oh nanti kamu tuh nggak diterima loh, gitu-gitu Pak. Ya, memang ini sering ditanyakan. Misalnya, itu kan takdir. Gara-gara gitu kan? Iya. Itu juga persoalan. Jadi, hukum membunuh orang, termasuk membunuh diri itu dosa. Jadi berdosa kita itu. Meskipun itu nyawa kita. Tapi kalau sudah kejadian, ya kita hanya pokoknya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah menghakimi orang-orang yang seperti itu. Tapi secara hukum syariat kita dilarang membunuh diri. Membunuh anak juga nggak boleh. Nah ini menarik menurut saya. Seolah-olah kan itu anakku ya. Nah ini masalah. Jadi sebenarnya anak itu bukan milik orang tua, bukan. Jadi hidup kita ini adalah hak pakai, bukan hak milik. Nyawa kita ini milik Allah. Ya, diri kita ini milik Allah. Kita diberi amanah dengan tubuh, dengan kehidupan ini. Dan kita nggak boleh mengakhiri hidup kita. Ya, kalau ditanya takdir, ya takdir. Cuman kan Anda bisa memilih. Allah sudah melarang kita, jangan rusak dirimu, jangan membunuh orang lain, jangan membunuh dirimu, gitu ya. Tapi kita pilih itu. Nah, disitulah letak syariat bahwa Allah akan memberi apa istilahnya, hukuman, ganjaran, pahala tergantung pilihan kita yang bisa kita usahakan. Tapi kalau wilayah begini, kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan, kita lahir dari orang tua yang sekarang itu nggak akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kita nggak berdosa jadi perempuan, nggak berdosa jadi laki-laki. Gak berdosa punya orang tua yang dalam tanda kutip mungkin mohon maaf miskin dan kurang berpendidikan, dan itu kita nggak berdosa. Wilayah seperti itu Allah tidak akan minta tanggung jawab. Tapi ketika wilayah kita sudah ngaku beriman, Allah nyuruh kita sholat, kok kita nggak sholat? Kan nggak bisa kita mengatakan takdirnya Allah dong. Kenapa saya ditentukan nggak sholat? Siapa yang bilang begitu? Nah, sama ketika ada orang bunuh diri, mati. Oh, itu takdir, kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Kan Allah sudah memberikan takdir itu ketentuan juga bahwa barang siapa, misalnya mohon maaf kita kena panas, kan kita kena api kan panas. Tapi kalau kita terus-teruskan tangannya, dimasukin ke kompor ya terbakar kita, mati kita itu. Itulah hukum alam namanya. Allah sudah memberikan sifat-sifat watak-watak benda dan sebagainya. Ya kan? Nah, kalau memang itu racun tikus ya jangan diminum. Kira-kira gitu kan? Kan kalau nggak salah kemarin kejadian yang di Malang kalau nggak salah satunya apa ya, lewat racun itu. Kalau nggak salah loh ya. Nah ini menurut saya kesalahpahaman sebenarnya. Jadi apa istilahnya, bahwa kita ini bukan milik kita itu milik Allah. Kita hanya punya hak pakai di dunia ini. Tubuh kita ini hak pakai, jangan dirusak. Apalagi anak itu juga amanah, bukan milik kita orang tua. Jadi jangan diakhiri kehidupannya. Nah, gitu ya Mbak ya. Jadi itu dilarang oleh Allah. Dalam agama kita itu dilarang untuk membunuh orang lain, membunuh diri. Itu sama-sama berdosa, gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya mari kita kembali mempelajari. Tentu agama kita ini bukan kemudian tidak terbuka untuk direnungkan, difikirkan. Rasa-rasanya
ajaran agama ini masuk akal loh sebenarnya kalau kita mau ngaji, mau mendengarkan uraian-uraian. Ya mungkin monggo lah para ustadz atau para kiai yang kita seneng bahasanya, itu kadang-kadang insya Allah akan memperkaya batin kita. Jadi akan sangat jauh kalau kita sampai mengakhiri hidup kita atau bunuh diri dan seterusnya. Begitu Mbak, barangkali tanggapan saya. Oke, baik. Terus gini nih Pak Fuad, apalagi mungkin anak-anak ya, remaja deh, misalkan remaja yang mungkin sudah mengalami hal-hal yang mungkin menurutnya cukup berat dan juga mulai ada pemikiran untuk bunuh diri dan sebagainya, mungkin karena masalah orang tua. Biasanya ada juga yang seperti itu Pak, dan ada yang bilang kayak gini, ya udahlah kan saya masih tanggung jawabnya orang tua, toh ini juga salahnya orang tua jadinya saya kayak gini gitu. Terus dia juga ada yang bilang kalau berarti ya udah dosanya kan ditanggung sama bapak saya nih yang bikin saya jadi kayak gini gitu, biarin deh, berarti kan saya nggak apa-apa dong kalau melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, apakah memang benar kalau tadi yang disebutkan bahwa ya udah berarti kalau katanya kalau cewek tuh kalau belum menikah itu masih dosanya ditanggung sama bapaknya gitu. Sedangkan kalau saya pikir it's not fair gitu loh, karena masing-masing orang punya dosanya sendiri-sendiri gitu loh. Gimana Pak? Jadi ada istilah kalau dalam agama namanya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebani. Tandanya itu kalau perempuan itu sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau kita disebut akil bali. Kita kan berakal, kita sudah balik, sudah dewasa, sudah mandiri. Ketika kita sudah balik tadi, maka kita termasuk orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebani larangan dan perintah dari Allah. Misalnya suruh sholat, kita kan sudah akil balik, ya berarti kita sudah harus menunaikan kewajiban agama itu. Nah, untuk sebelum balik, memang orang tua yang punya tanggung jawab untuk bagaimana mempersiapkan anaknya. Misalnya ya, dalam hadis itu Nabi mengatakan, hei orang tua, suruh anakmu sholat ketika 7 tahun. Nah, nanti kalau mereka sudah gede, sudah 15 tahun atau sudah 10 tahun misalnya ya, kemudian mereka nggak mau sholat, Nabi menyuruh orang tua untuk memberi hukuman. Bahkan di situ disebut secara harfiahnya itu pukul lah, tapi maknanya pukul di sini adalah memberi pelajaran. Jadi kita harus, itu contoh. Jadi orang tua itu diberi kewajiban memang untuk mempersiapkan anaknya untuk menerima tanggung jawab. Tapi ketika kita sudah balik, apalagi sudah usia 30, 40, ya itu sudah berpindah ke kita. Tapi bahwa misalnya, mohon maaf ya, kalau ada anak sampai segede seberapa, 20 tahun, 30 tahun, nggak kenal agama, nggak kenal baik buruk, nggak kenal halal haram, gara-gara orang tua nggak mendidiknya, ya berarti itu kesalahan orang tua secara umum, bukan karena dia sudah gede atau tidak. Bahwa ada saham orang tua di situ. Kalau ada seorang anak tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal agama, tidak mengenal jalan hidup, tidak mengenal halal haram, itu memang ada saham orang tua. Orang tua menanggung dosa. Cuma secara secara batas usia itu ya kira-kira kalau anak sudah diberikan pendidikan oleh orang tuanya dari kecil, diberi contoh, ya dilalah kok kemudian dia mengambil jalan yang tidak benar, ya tentu saja orang tua juga ada batas kemampuannya. Oleh karena itu menurut saya tidak sepenuhnya salah orang tua. Kalau kita sudah dewasa, itu ada tanggung jawab kita, bukan semata-mata orang tua. Dan tidak sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Orang tua itu ya tanggung jawabnya ketika belum balik atau belum mandiri lah bahasa kita. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kemudian si remaja itu mengatakan, oh saya mau, nah itu malah mencelakakan orang tua kalau begitu kan. Padahal kita sudah punya pikiran sehat, sudah punya pilihan bahwa saya bisa membahagiakan orang tua saya, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Memang betul ketika seorang manusia tumbuh, dia tidak tahu apa-apa, tidak kenal kebaikan, ya itu ada saham orang tua. Kira-kira begitu. Tapi kalau mau dirunut terus itu nggak akan selesai-selesai. Orang tua kita juga begitu, salahnya orang tua. Orang tua mbah kita, salahnya orang tua. Ya, tidak bisa sepenuhnya begitu. Begitu Mbak. Oke.
Dan ada satu lagi nih Pak Fuad, semalam itu saya habis scrolling sosial media, terus ada salah satu tiktokers ya yang memang lagi hits karena masalahnya, yaitu dia menyimpang atau bisa disebut dengan LGBT gitu kan. Nah di salah satu komentar yang saya baca itu saya yang agak tersentil gitu Pak. Dia bilang, kenapa ya orang-orang yang kayak gini tuh rezekinya tuh ngalir terus, sedangkan mungkin dia juga sedang mengalami yang namanya ekonomi sulit nih masalahnya, mungkin roda kehidupannya lagi di bawah gitu kan. Kenapa ya gitu? Ini masalah persepsi lagi-lagi. Betulkah orang yang mungkin hidupnya tidak benar, kemudian selalu mudah? Kan? Ya. Apa tidak ada orang yang menyimpang kemudian, mohon maaf, dia dapat dalam tanda kutip pelajaran dari Allah? Nah, ada kan yang begitu? Ya. Ada. Mohon maaf, kalau kita baca potensi untuk terkena AIDS itu kan sebuah penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Betul. Ketika kita terserang, itu akan menyerang imunitas kita dan akan terjadi banyak penyakit. Nah, dan sebagian besar prosentasenya, salah satunya maksudnya, kalau yang menempuh jalan homoseks. Itu berdasarkan kajian dan penelitian. Nah, pertanyaannya, kalau ada perilaku seperti itu, kan homoseks termasuk LGBT kan, kemudian terkena AIDS, kan itu juga bisa juga itu kutukan barangkali, atau azab bahasa kita. Nah, tapi begini, kalau itu terjadi, bukan LGBT saja Pak, misalnya di kampung saya dulu misalnya gini, ada orang komentarnya gini, oh tuh dia itu ya rajin ke masjid, tapi lihat itu ekonominya sulit. Iya. Sama kan? Itu yang bandingkan tuh. Itu tetangga kita itu yang satu nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, tapi masya Allah dunianya kayak banget. Kira-kira gitu. Tahu nggak intinya ya? Artinya dia hidup kaya raya. Bagaimana cara kita memahaminya? Sekarang begini, sholat itu nggak ada hubungannya langsung dengan masalah kekayaan. Kalau ada orang nggak sholat, kok hidupnya kaya, itu justru kita disuruh memahami bahwa Allah itu Maha Rahman. Dalam Bismillah itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah itu Maha Penyayang terhadap makhluknya. Apa maknanya? Kalau Ar-Rahman itu penyayang, pengasih, tapi untuk semua makhluknya. Mau yang sholat, mau yang LGBT, mau yang normal, itu semuanya dikasih rizki sama Allah. Itu Ar-Rahman namanya. Tapi ingat, Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Kasih sayang yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang taat. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang yang Allah yang tadi diberikan ke semua makhluknya, tanpa peduli apakah dia taat atau tidak, itu berlaku di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada manusia yang taat, hambanya yang taat, dan itu nanti di akhirat. Kenapa kita tidak merasa bahwa mungkin rezeki pas-pasan, tapi kok kita bisa bersyukur, kita bisa sujud, kita bisa menghamba kepada Allah, masih bisa ke masjid, masih bisa baca Quran, meskipun rezeki mungkin tidak terlalu banyak, tidak sebagaimana mereka yang itu. Jadi, kok apakah kita tidak bahagia? Harusnya tetap bisa bahagia, karena bahagia itu bukan soal harta saja, tapi kemampuan untuk menghadapi dan meletakkan hidup kita, memasrahkan diri kita. Kita kenal Allah, ya kan? Kita kenal agama, itu anugerah loh. Ya, tapi untuk urusan rizki kita tetap berusaha. Jangan dikiranya kalau udah sholat itu langsung dijamin terus lancar rizkinya. Enggak, harus tetap berusaha. Begitulah ya. Itu satu. Yang kedua, kita patut curiga, tapi untuk dalam hati saja, untuk pelajaran. Kalau ada orang menyimpang, kok dikasih rizki lancar, ya kan? Sudah pernah kita angkat. Itu namanya, boleh jadi namanya istidraj dari Allah. Nah, itu ada kata-kata itu saya lupa tadi. Itu istidraj. Apa itu artinya? Bentuk pembiaran dari Allah. Pembiaran, dibiarkan. Ya kan?
tidak diberi sakit, tidak diberi tamparan, ya kan? Dibiarkan. Itu malah kita masa apa ya? Itu lebih sengsara loh daripada misalnya kita sholat, diberi ujian, rezekinya mandan seret gitu ya. Tapi insya Allah kita rubah lah pikirannya itu. Bisa kok kita sholat tapi rezekinya juga bisa tetap seperti mereka. Ya mungkin tidak sama persis ya. Mungkin mereka duitnya banyak, nggak sholat, tapi mungkin ada hal lain yang kita nggak ngerti. Mungkin dia dapat musibah suatu saat, kita nggak tahu. Kita nggak perlu mendoakan begitu ya. Yeah. Kita hanya mendoakan semoga dia insyaf, ya kan, dapat hidayah. Sering kan beberapa kali kejadian loh. Yeah. Ada orang yang kemarin, mohon maaf, dengan bangganya, apa istilahnya, makan babi dengan basmalah. Yeah. Kita dengar apa yang terjadi sama dia. Dengar, lihat tuh. Ada pendeta bakar Quran, tangannya malah kebakar. Itu di luar negeri. Yeah. Insya Allah juga ada. Allah itu tidak, kalau bahasa Jawanya, Gusti Allah ora sare. Allah itu tidak tidur. Jadi insya Allah maha menghitung. Kalaupun di dunia ini tidak, di akhirat. Karena hidup ini bukan berhenti sampai kita mati saja, terus habis itu selesai. Bunuh diri, emangnya terus selesai urusannya? Bunuh 4 anaknya selesai urusannya? Tidak selesai, Mbak. Akan bersambung nanti pertanggungjawabannya. Karena kita itu makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk beriman, untuk beribadah dan sebagainya. Kalau hewan nggak masalah, Mbak. Begitu mati dia jadi debu nanti, Mbak. Nggak ada pertanggungjawabannya. Itu hewan. Tapi kalau manusia nggak selesai. Nah, begitu kita hidupnya selesai di dunia, akan berpindah, di situ akan terus terjadi sesuai dengan apa yang kita tanam dan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah konsep agama kita. Ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk memberi insight, memberi cara pandang. Agama itu memberi cara pandang kepada kita, Mbak. Dalam memperlakukan hidup, dalam menghadapi hidup, dalam menghayati hidup dan sebagainya. Jauh lah kalau orang, insya Allah kalau punya pikiran yang sehat, agamanya bagus, nggak akan sampai begitu cara berpikirnya, cara tindakannya. Oke, begitu Mbak, mungkin barangkali nanti bisa kita sambung kembali. Baik Mitra Lovers, masih ada satu sesi terakhir, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Commercial free. Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir, jadi untuk Pak Fuad mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, Mitra sekalian, Emily, saya ingin membacakan ayat sebagai penutup dari kajian kita sore hari ini. Ini di surat Al-Fajr, Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 15-16. Mari kita simak supaya kita bisa memahami bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal insanu idza mabtalahu Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dan seterusnya. Nah, ini khusus untuk ayat 15 dan 16 kita terjemahkan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, ini contoh Mbak Emily. Kadang-kadang kita ini suka seperti itu. Sebagai manusia tentu saja ada watak dasar suka khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan untuk gampang berkeluh kesah. Ya. Yeah. Berbagai cobaan yang tadi kita kasih contoh, kadang-kadang kita membuat tadi gelap mata, tidak punya pandangan yang jernih. Nah, ini di saat seperti ini memang kita butuh pegangan, butuh panduan. Caranya adalah selain dari teman kita, mungkin buku yang kita baca, ceramah yang kita dengerin, motivasi, lagu dan sebagainya, teman-teman kita itu akan memperkuat diri kita.
tentu semua terpulang kepada kita. Apakah kita akan bisa melihat hidup ini secara lebih positif atau malah lebih negatif. Oleh karena itu, mitra lovers sekalian, hati-hati untuk kemudian tergesa-gesa mengambil keputusan yang ya dalam tanda kutip berbahaya, tidak sehat, merusak dan sebagainya. Jadi tetap kalau dalam bahasa Jawa ini eling lan waspada, kira-kira begitu. Jadi ketika ada sesuatu masalah jangan langsung kayak nggak ada jalan. Insya Allah kita masih punya teman, punya saudara yang bisa membantu kita. Kalaupun tidak membantu langsung ya minimal mendengarkan supaya kita tidak gelap mata sehingga ya jauhlah sampai kemudian mengambil pilihan untuk mengakhiri hidup. Begitu Mbak, jadi semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat hidup ini secara positif. Hidup ini indah, jadi tetap kita pertahankan hidup kita. Apapun masalahnya, insya Allah kita yakin ada solusi, ada jalan. Begitu barangkali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, sedia Beranda Islami untuk hari ini dengan tema Roda Kehidupan. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang, dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.